Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Amsal pasal 19, teksnya ayat 1 sampai 29 dan sudah dibagi 4 bagiannya. Bagian yang pertama, ajaran tentang kemalasan, kekayaan, dan kemiskinan. Bagian kedua, orang bebal akan dihukum karena perbuatannya. Tetapi orang bijak takut akan Allah tanpa ditimpa malapetaka. Bagian ketiga, hajarlah anakmu selama ada harapan. Bagian keempat, orang yang cepat marah akan kena denda. Kesimpulannya, sekalipun seorang dapat banyak harta dari nenek moyang, kalau ia malas akan menjadi miskin. Tetapi orang miskin yang bersih kelakuannya, setianya, akan menjadi kaya dalam pembalasan Tuhannya. Orang bebal yang tanpa pengetahuan akan dihukum karena perbuatannya. Tetapi orang bijak takut akan Allah tanpa ditimpa malapetakanya. Dan orang tua harus mengajar anaknya selama ada harapan. Kemudian raja pun harus mengontrol emosi supaya tidak akan kena denda sebab cepat marahnya. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Itu artinya semuanya tergantung kepada Tuhan. Kedua, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Memang itu sangat penting. Kita harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tetapi kalau kita mengasihi sesama dan menaruh belas kasihan dan menolong mereka, itu menjadi hutang bagi Tuhan. Itu artinya Tuhan lebih mementingkannya begitu. Melihatkan kasih kita melalui menolong sesama. Ketiga, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Kita harus menerima itu dan harus ingat itunya. Ajaran tentang manusianya. Pertama, ada pemalas mencelup tangannya ke dalam pinggang tetapi tidak juga mengembalikannya ke mulut. Itu bibirnya bebal. Mereka suka tidur dan lamban akhirnya akan menderita lapar. Mereka akan menjadi miskin, jadi dibenci oleh saudaranya dan sahabatnya menjauhinya. Kedua, tetapi ada orang miskin yang bersih kelakuannya, setianya. Mereka lebih baik daripada pembohong. Mereka menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Jadi akan ada kekayaan bagi mereka. Ketiga, orang bebal yang tanpa pengetahuannya kerajinan pun tidak baik. Mereka menyesatkan jalan orang dengan kebodohan, yaitu gusar hatinya terhadap Tuhan, sehingga mereka akan dihukum sebab kebohongannya. Mereka adalah bencana bagi ayahnya dan keluarganya. Jadi mereka akan mati karena menghina firman. Telah tersedia hukuman dan pukulan bagi mereka. Keempat, banyak orang yang mengambil hati orang dermawan. Setiap orang bersahabat dengan si pemberi. Siapa memperoleh akal budi mengasihi dirinya. Siapa berpegang pada pengertian mendapat kebahagiaan. Akal budi membuat seorang panjang sabar dan mereka dipuji karena memaafkan pelanggaran dan mereka memelihara nyawanya dari malapetaka sebab berpegang perintahnya, takut akan Allahnya. Kelima, orang bijak mengajar anaknya selama ada harapan sebelum anak itu menganiaya ayahnya atau mengusir ibunya, dan mereka menjadi bijak dengan mendengar nasihat dan menerima didikan. Si pencemu, orang yang tak berpengalaman pun menjadi bijak dengan didikan. Tetapi orang bijak tidak mendengar didikan yang menyimpangnya. Keenam,
Kemarahan raja adalah seperti laung singa muda. Orang yang sangat cepat marah akan kena denda. Jika menolong orang itu hanya menambah marahnya. Jadi kita harus menahan diri supaya tidak cepat marah. Jadi aplikasi hari ini. Pertama, usaha akan mengontrol kemarahan diri dan sesama dengan kata-kata bijak dan memelihara dalam firman. Itu penting, mengontrol dirinya sendiri kemarahannya. Kedua, jangan bertujuan menjadi orang kaya, melainkan bertujuan menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah dan menolong mereka dengan kemampuan Anda secukupnya. Kalau begitu, pasti Tuhan akan mengembalikan dengan baik kepada Anda. Akhirnya praktik hari ini. Usaha akan mengontrol emosi dan keinginan dalam firman dan perintah Tuhan. Dan melakukan berdasarkan hati belas kasihan kepada orang yang lemah, yang miskin. Kemudian, jangan hanya rasanya begitu, melainkan menolong mereka dengan kemampuan Anda secukupnya. Dan percaya bahwa Tuhan akan membalas perbuatan Anda dengan yang baik. Inilah cara menjadi kaya bagi orang Kristen. Kita harus hidupnya demikian itu. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.